Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pecahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini terdapat dalam tema 5, subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah anak-anak selesai mempelajari materi ini, diharapkan dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, anak-anak dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati benda, anak-anak dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Dan yang ketiga, dengan mengidentifikasi pecahan, anak-anak dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dengan tepat. Sekarang, marilah anak-anak simak dan pelajari materi selengkapnya. Coba anak-anak amati teks berikut ini. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Lalu kedua potongan 1/2 itu dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Kemudian, ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Anak-anak tentu masih ingat ya, kita sudah pernah mempelajari tentang pecahan ini pada semester 1 kemarin. Nah, untuk lebih mengingatnya lagi, kita simak dulu ulasan materi yang telah kita pelajari kemarin. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ada pecahan 3/4. Nah, artinya adalah 3 bagian dari kelompok 4 bagian. Angka 3 atau yang berada di atas garis itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka 4 atau yang berada di bawah garis disebut dengan penyebut. Nah, masih ingat ya? Sekarang kita lanjutkan materi berikut ini. Perhatikan, di sini ada 2 gambar kue A dan kue B. Pada kue A, ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Sedangkan pada kue B, dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pada satu bagian yang diarsir, inilah yang disebut dengan 1/2. Jika ditulis dalam lambang bilangan menjadi 1/2. Ya. Nah, artinya satu bagian dari kelompok 2 bagian. Sedangkan pada yang kue B ini, satu potong atau yang diarsir ini, inilah yang kita sebut dengan 1/4. Atau lambang bilangannya ditulis 1/4. Nah, sekarang cobalah kita mengeksplorasi soal-soal cerita atau permasalahan yang kita temui pada kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel yang dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu
mendapat bagian yang sama. Nah, di sini berarti satu buah apel itu akan dipotong dan dibagikan kepada 3 anak, ya, 3 bagian yang sama. Artinya, setiap orang nanti akan mendapatkan satu bagian dari kelompok 3 bagian. Jika kita tulis lambang bilangannya, berarti 1/3. Nah, jadi setiap anak nanti akan mendapatkan 1/3 apel. Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini adalah permasalahan yang kedua. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Perhatikan, tadi satu martabak ini dibagi dan dipotong untuk 8 orang. Nah, berarti ada 8 bagian ya. Ada 8 bagian. Nah, untuk setiap orang bagiannya berarti 1 dari seluruhnya tadi berapa bagian? Ya, dari 8 ya. Berarti kalau kita tulis lambang bilangannya, maka 1/8 ya. Jadi setiap anak atau setiap orang nanti mendapat 1 bagian ini. Dari keseluruhan adalah 8 bagian. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada masalah atau suatu kondisi yang berbeda lagi ya. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Nah, kenapa bisa menjadi 2/8? Jadi tadi setiap anggota keluarga kan mendapat 2 potong. Sedangkan seluruhnya adalah 8 bagian. Berarti setiap orang nanti mendapat 2/8. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih cerita yang berkaitan dengan tadi ya. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 4/16 bagian timun. Karena tadi setiap orangnya mendapat 4 potong, jadi kita tulis 4 ya. 4 sebagai pembilang. Kemudian dari seluruhnya adalah 16 bagian, berarti penyebutnya adalah 16. Maka setiap orang mendapat bagian 4/16 timun. Sekarang coba kita amati permasalahan yang lain ya. Sekarang ini ceritanya adalah ada festival makanan daerah ya. Nah, hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas ya. Udin membawa kue cucur. Nah, 1 kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2. Kemudian 1 kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat bagian 1/3. Dan 1 lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Nah, manakah yang besar nilainya? Antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Nah, untuk
menyelesaikan permasalahan seperti ini, anak-anak dapat menggambarnya supaya kita dapat mengetahui manakah dari pecahan-pecahan ini yang nilainya paling besar, ya. Nah, misalnya kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, 1/2 artinya kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, ya, nilainya. Nah, ini yang berada di garis merah itulah yang disebut dengan 1/2. Kemudian untuk yang 1/3 berarti kita akan memotongnya menjadi 3 bagian sama besar. Yang di garis merah ini itulah yang bagian 1/3. Kemudian untuk 1/4 kita juga akan memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kemudian 1/4 adalah yang berada dalam garis warna merah ini, ya. Nah, coba anak-anak amati. Ini 1/2, ini 1/3, dan yang ini 1/4. Ya, jadi lingkaran yang sama besarnya tadi, manakah ini jika setelah dibagi, manakah yang paling besar? Nah, jadi anak-anak mudah ya membandingkan mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah ini ya, yang 1/2. Nah, jadi 1/2 itu adalah bagian yang paling besar dari dibandingkan 1/3 dan 1/4. Kalau kita perhatikan, tadi kan ada satu kue, sama-sama satu kue dibagi menjadi bagian-bagian yang berbeda, ya. Nah, yang paling banyak adalah ternyata yang dibagi ke paling sedikit orang, ya. Ini dibagi ke 2 orang, ternyata nanti mendapat bagian yang lebih besar dari pecahan lainnya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada pecahan-pecahan yang memiliki pembilang yang sama, pecahan yang nilainya terbesar adalah pecahan yang penyebutnya paling kecil. Nah, jadi pembilangnya tadi ini kan sama semua, sama-sama 1 ya. Kemudian ternyata yang nilainya paling besar itu adalah yang penyebutnya paling kecil ya. 2 ini kan paling kecil dibandingkan 3 dan 4. Berarti nilai 1/2 itulah yang paling besar. Nah, anak-anak dapat memahaminya ya. Jadi diingat-ingat untuk pecahan yang pembilangnya sama, kita untuk menentukan nilai yang paling besar, carilah penyebut yang paling kecil ya. Nah, sekarang soal berikutnya. 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 batang. 1 batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 batang. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Dan pertanyaan yang kedua, siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Untuk menentukan pecahan manakah yang lebih besar, nah kita sama seperti tadi, misal kita gambarkan dulu pecahannya. Di sini ada satu bangun, kemudian dibagi menjadi 20 bagian. Selanjutnya 5/20 berarti ada 5 kotak. Di sini yang berwarna merah adalah 5/20. Kemudian 2/20 yang berwarna hijau. Nah, kita dapat mengetahui ternyata
Bagian yang lebih besar adalah 5/20. Jika anak-anak perhatikan, pecahan 5/20 dengan 2/20 itu memiliki penyebut yang sama. Jadi kalau pecahan yang memiliki penyebut sama, yang pembilangnya lebih besar, itulah yang nilainya paling besar ya. Jadi kesimpulannya adalah pada pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama, pecahan yang nilainya terbesar adalah pecahan yang memiliki pembilang terbesar. Jadi tinggal dilihat angka yang di atas garis ya. Itu jika pecahannya memiliki penyebut yang sama. Nah, selanjutnya ini ada 2 tugas ya. Satu tugas yang pertama ada 5 soal. Ini tinggal anak-anak nyatakan ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi di sini misalnya ini ada 2, dari sebelumnya ada 8 bagian. Nah, jika dituliskan dalam bentuk pecahan berarti menjadi berapa tulisannya. Kemudian tugas yang kedua ini berupa soal cerita. Silakan anak-anak kerjakan 2 tugas ini di buku tulis, di buku tugas tematik, kemudian difoto lalu dikirimkan ke GC ya. Untuk tugas 2 ada 3 soal. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.